tetap Dua-duanya. Bakotat. Lu lepas Link, Albert, gua lepas Benedetta untuk Persik. Dan lihat berdoa masing-masing untuk RRQ. Kali ini berdoa karena memang kekuasaan yang di atas itu udah segalanya. Tapi Link tidak akan dilepas dari EVOS Legends. Respect is the key. Sang Raja Hutan tidak mau melepaskan Link dari raja, segala raja, dan bahkan Esmeralda untuk seorang Clover kali ini tidak akan bermain. Dan ingat, ini bukan hanya pertempuran di arah jungler, tapi di arah offlaner. Dua offlaner terkuat di muka bumi akan berbaku hantam. Siapakah yang mampu bertahan dan tidak tumbang ke Wawa? Oke, dan Hayabusa juga ternyata ditiadakan. Jadi kali ini tanpa Hayabusa, tanpa ada Link juga. Benedetta masih ada, Arkehosi apakah mereka akan mendapatkan Benedetta sebagai first-nya atau apakah itu adalah pilihan yang mahal juga. Masih ada Matilda, masih ada Popol Vuh juga, masih terbuka dengan sangat lebar peluang untuk masing-masing timnya. Tapi yang pasti kita tahu bahwa Chang'e, cuman Arkehosi yang paling suka untuk mainin Chang'e dan itu dipakai oleh Xin, Talia. Wow, yes, ini dia. Kita sudah melihat tadinya Harley juga langsung dibuang dari tangan RRQ Hoshi. Apakah EVOS Legends akan nge-ban ke arah seorang Chang'e? Tapi Chang'e nih, kalau di-ban termasuk mahal ya Ranger Mas. Ya mahal sekali, karena kalau menurut aku gini, hero-nya Bang Sin nggak cuma Chang'e doang, tapi ini banyak banget. Dan lihat, ini lagi ada sedang perdebatan antara si orang Persik dan juga Abang Ewan. Dan ini benar-benar sungguh berbahaya. Kenapa? Karena lihat Zeus langsung mengeluarkan laptopnya. Zeus langsung menghitung. Ya kan, hero-hero yang bakal terbuka itu possibility-nya apa aja. Karena ini bukan, ini ya, gue lihat ya, El Clasico tuh udah bukan ajang menang dan kalah. Ini udah pride, harga mati, harga diri. Even itu leg 1K, leg 2K, babak playoff. Tapi Matilda untuk seorang VYN tidak akan dilepaskan. Kita tahu VYN ini dengan shot call yang luar biasa. Bahkan VYN pernah untuk nyolong Lord dengan Matilda. Dan kali ini terbuka saat bebas untuk Pakuito Air Shaping. Akankah Air Shaping menggunakan Pakuitonya kali ini? Opung Wawa. Melihat kecenderungan dari EVOS Legends, gue rasa mereka memang sengaja ya untuk melepaskan Pakito sendiri. Jadi kalau nggak diambil dengan Arkehosi akan menjadi milik EVOS. Tapi kalau Pakitonya di-pick juga, Benedetta akan bisa menjadi milik EVOS New Legends. Dan itu dia, Pakito. Untuk R7 kah atau sebagai mid laner sebagaimana Ahmad bermain di Alter Ego. Tapi EVOS Legends, chance mereka juga untuk mengamankan Benedetta kali ini terbuka dengan cukup lebar bersama dengan Johead, ataupun kalau nggak mau pakai Johead masih ada hero yang lain, Ruby juga masih bisa. Ya, dan bahkan dengan dibuangnya Povius di sini, Povius di awal-awal dibuang jelas banget bahwa dari Arkehosi mereka ingin melakukan atau pick terhadap hero yang bisa ngedash. Salah satunya bisa jadi adalah Povius, dan Benedetta seperti yang Oji bilang ini bisa bebas bergerak di Lane of Dawn ya. Jadi harus Benedetta kalau sampai diambil oleh EVOS Legends. Benedetta Grok baby. Benedetta Grok. Johead. Benedetta Johead juga is okay. Opol Parsha. One Rick. Ini sama dengan Bang Sin duduk di samping adiknya. Akan mengawal pergerakan adiknya dan ternyata di pick untuk pertama kalinya EVOS Legends malah ke arah Parsha. Memang Parsha ini dia punya cooldown yang cukup cepat untuk Curse Crow dan Energy Impact kali ini. Tapi kalau untuk saat ini pick di awal, apakah tidak terlalu riskan? Karena banyak banget RRQ Hoshi yang bisa mungkin menggagalkan cancel. Mungkin ada Kufra, mungkin ada Akai, mungkin atau dari supportnya masih banyak banget untuk seorang Clay. Karena kita tahu Clay itu punya hero pool yang cukup luas dan bahkan Grok sudah diamankan oleh RRQ Hoshi. Bang Sin kali ini akan mengamankan hero siapa dulu? Oke, Albert dengan Lancelotnya. Albert dengan Lancelotnya tidak mau melepasnya Lancelot untuk seorang Persik. Dan kali ini Persik bakal ditanya oleh Zeus. Apakah mengambil Link? Nggak ada, Opung. Udah first ban. Udah di-ban. Udah. Iya. Apakah dia akan mengambil Granger, Benedetta? Masih terbuka dengan sangat bebas. Dan bahkan Benedetta di pick belum tentu untuk Persik. Dan juga belum tentu untuk anti-mage. Atau Chow. Masih ada Johead juga yang masih terbuka lebar. Kali ini bisa digunakan untuk EVOS Legends. Tapi kayaknya sih Benedetta ya. Karena udah ada Popol dan Kupa juga. Kita lihat sebentar lagi akankah Benedetta atau mungkin ke arah hero-hero yang lain. Uranus.
Uranus hero anti match ternyata di pick terlebih dahulu. Ini benar-benar bisa membuat Arakiyoshi berpikir lebih luas lagi untuk mengamankan hero Versik. Tapi kita balik lagi. Versik ini punya hero pool yang cukup luas. Bisa saja Xbox akan menjadi pilihan untuk tim EVOS Legends. Kenapa? Masalah di sini dengan crowd control dari seorang Grok, mungkin Xbox dengan Last Insanity bisa mengimmune semua yang mereka miliki. Tapi balik lagi, apakah itu akan menjadi pilihan? Kita masih belum tahu. Masih ada Granger juga, salah satu hero favorit dari seorang bocil, sang bayi macan. Yang dimana berhasil membawa kemenangan di season kemarin tentunya, Thalia. Yes, dan ini dia kita sudah melihat adanya head to head antara Sin dan juga Clover di mana 60 kill participation dan juga 53 kill participation tidak terlalu berbeda jauh, menunjukkan bahwa dari kedua tim ini mereka sering banget berotasi ke arah mid lane membantu pergerakan dari teman-temannya, dan Selena langsung aja dibuang oleh EVOS Legends menghindari adanya Abyssal Arrow untuk nge-pressure di arah early game kali ini, Om Wawa. Oke, dan juga langsung ada respons ya. Jadi kali ini sudah mulai menarget ke arah jungler. Gak ada Roger sekarang, apakah Granger juga bisa akan menjadi pilihan untuk RRQ Housing next-nya. Dan satu buah mid laner yang di-ban tadi oleh EVOS Legends ini bisa mengarah ke mid laner yang kedua. Antara Lunox atau Kagura atau bahkan Kagura. Kagura sih gua juga bagus banget. Karena di sini masalah bukan hanya lompat ke belakang, tapi Uranus bisa bocor. Uranus di late game bakal pecah, dijamin oleh seorang Kagura. Dan tentunya apalagi Parsha dengan posisinya yang diam tak bergerak, sangat memungkinkan seorang Kagura untuk bisa ngelempar payung ke arah belakang. Tapi kita nggak tahu apakah EVOS Legends akan melepaskan Kagura, bahkan mengecoh dengan adanya sebuah cangat. Lunox tidak ada Deden. Lunox-nya kali ini sudah diamankan. Ya, tapi kalau melihat play-nya si Clay ya, dia juga kuat banget loh kalau pakai Loyi. Udah jarang banget kita melihat ada Loyi di Lane of Dawn ya. Jadi ya siapa tahu masih bisa dipakai nantinya untuk RRQ Hoshi, karena Uranus kita tahu itu adalah tipikal melee. Yang kedua juga dari Parsha sendiri yang harus diam, dan kalau sampai kena rotation dispersion pasti akan mengubah positioningnya. Dan ini dia banning tadi sudah ada satu jungler, yang kedua jungler kembalikah seharusnya untuk Granger? Ya, Granger terbuka. Tapi ini Granger ada salam. Bene. Ada salam nih Opung Wawa dan juga Thalia dari admin EVOS Esports, Mimin EVOS Esports. Bang Oji semangat nge-catch El Clasico hari ini. Salam buat kakak Thalia dan sama Om Wawa. Terima kasih Mimin EVOS. Mana Mimin RRQ? Halo Mimin. Dan juga untuk para fans di kolom komentar jangan lupa Viva Roar ya. Kita ramaikan El Clasico hari ini untuk para RRQ Kingdom dan juga para EVOS Pam. Ternyata Benedetta yang tadi sudah kita kadang-kadang bakal bermain sebagai jungler sudah diamankan. Draft yang luar biasa dari kedua belah tim. Draft yang cukup unik. Mereka nggak hanya mengamankan untuk satu orang, tapi mereka mengamankan untuk dua orang. Dan bahkan di mana EVOS Legends di sini benar-benar mengamankan hero untuk Albert dan juga untuk Clay. Di sisi lain Granger seperti yang udah gua bilang Opung Wawa. Karena seorang Versik itu nyaman banget dengan Grangernya. Tapi untuk kali ini RRQ Hoshi bakal coba untuk ngamanin support yang bisa mengamankan Granger dengan adanya area of effect, dan bahkan Granger hanya punya Rondo dan bisa menumbangkan Gustia. Harus sekuat itu. Apa supportnya menurut Opung Wawa? Buat EVOS Legends supportnya buat RRQ Hoshi. RRQ Hoshi mereka kan udah punya si Kagura sih. Iya kan? Kagura untuk mid lanernya. Ya mau siapa lagi, tapi kalau aku sih aku kok lagi suka lihat Loyi, pengen lihat Loyi di Lane of Dawn gitu. Kangen aja lihat punya Loyi. Ada reversionnya, tapi Kagura ya. Kagura udah jawaban yang hampir mirip banget bersama dengan Chang'e. Ini dia hero yang menurutku Chang'e tidak akan di-ban oleh siapapun juga karena usernya itu Bang Sin aja sih Oji. Siapa lagi yang pakai Kagura? Chang'e di season ini. Tapi mungkin bisa nanti setelah game ini kalau RRQ Hoshi dapetin game 1, ini udah bisa dipastikan pasti bisa diamanin Chang'e-nya. Karena gini, betul. Potensial Chang'e-nya ini bisa numbangin Parsha-nya. Jadi sini ini bisa ngincer seorang Wan. Kalau posisinya Wan nggak ketutup boost atau nggak ketutup oleh timnya, ini bisa di burst abis. Dan kalau di God lane, kita lihat hero yang bisa numbangin Kagura. Mungkin kalau misalnya mau ada Chow itu oke banget. Atau mungkin mau bermain Marksman atau Ali sekalipun bisa nempel. It's okay. Tapi kita lihat pick kali ini jatuh kepada Wow, Harit. Oke.
hero signature dari Clover sudah digunakan untuk kali ini. El Clasico baru draftnya aja udah panas banget. Gue ngelihat ini bener-bener kalau misalnya kalian ngikutin dari dulu banget, ini udah kayak hero signature banyak banget kedua belah pihak yang diamankan. Antimax dengan Betul. Uranus, Lancelot dengan Albert, dan bahkan Pakuito, Grok, Kagura, hero signature banyak banget dari Araki Hoshi, dan bahkan EVOS Legends sudah mempersiapkan counternya. Tapi untuk kali ini dari draft Opung Wawa, dari draftnya memilih ke arah mana untuk kali ini? Saya seharusnya sih ke arah RRQ sih. Mereka bisa ngerusuh di awal dengan Grok juga. Oke, kalau Talia? Karena Om Wawa RRQ, aku EVOS deh kalau gitu. Biar kita RRQ 50-50 ya. 1, EVOS 1, this is it! El Clasico MPL season yang ke-8, kita langsung menuju ke line of drone untuk memperlihatkan akankah Raja dari Segala Raja yang menang ataukah Sang Raja Hutan akan berteriak roar di arah lane of down. Langsung di tengah ada Clay, ada Finn, dan meanwhile di sisi samping Sin di god lane dan juga Anti-Match masih berada di off lane tadi ya. Yes, dan lihat bagaimana pergerakan Finn dan juga Clay di area mid lane langsung mengincar, menyicil ke arah seorang Wan. Perlahan-lahan namun pasti begitu pula dengan ada satu buah Seime Umbrella langsung dilontarkan reknya. Langsung mundur lagi. Sementara itu mereka nampaknya ingin ngejagain seorang Versix dulu. Bayi macannya di peeling off dulu karena Wan. Kita tahu Finn maksudnya bakal ngedistract banget atau ngeganggu ke arah jungle yang dimiliki oleh Versix. Oke, tapi kali ini kita lihat R7 sampai bantu kalau Little Wanderer. Just in case kalau misalnya Albert terlambat untuk bantu tim fight. Di mana R7 dia ngerelain ke tengah itu adalah salah satu hal yang cukup baik mungkin untuk offlaner. Dan bahkan di sisi lain kita bisa melihat Finn benar-benar mengganggu pergerakan dari tim EVOS Legends. Bahkan Versix udah dilihat berhasil mendapatkan satu buah orange buff-nya. Dan Clover tidak berada di posisi yang cukup baik. Karena di sini kita lihat Clover agak sedikit dipukul mundur oleh seorang Bangsin. Dan Wan bakal coba untuk ngelepasin, ngilangin sebuah Little Wonder. Wan bakal coba dipasang begitu saja. Tapi kamera pindah ke arah bottom lane. Dan bahkan Wan masih punya wings by wings. Masih bisa untuk kabur. Nggak mau terlalu panik. Nggak mau gunain flickernya. Karena dia bakal tahan sampai ada wildcard. Meanwhile RKT bakal coba untuk ngegigit VYN sedikit demi sedikit untuk mengganggu pergerakan. Versix tertinggal. Sudah level 4. Akan cover spot. Tapi flicker digunakan untuk kabur terlebih dahulu tadi. Yes, masih ada satu buah flicker, sementara itu langsung aja di barrier jalan dari seorang Versix ditutup sudah. Dan kali ini langsung datang bala bantuan dari R7 juga. Berotasi di arah mid lane langsung memberikan gempuran kepada seorang Wan. Masih ada Wings by Wing, tapi sayang sekali tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan ini dia first blood, langsung berhasil dikantongi. Dead Sonata di pop up, tapi Versix tidak berhasil untuk men-take down seorang Finn kali ini Ranger Mas. Body block yang baik dari seorang Araki Hoshi berhasil mengamankan PYN. Lihat kompak ditutup pintunya. Benar-benar satu peluru pun gak ada yang bisa masuk. Di saat sisi lain R7 dengan no outstrike yang dia miliki berhasil dapetin dapetin Wan. Dan ini sebenarnya kerugian untuk EVOS Legends. Mereka bakal coba dipasang yang overtime dikeluarkan. Wan belum level 4. Garber overstack. Dipasang begitu saja. Power of Nature tapi wings by wings masih menyelamatkan seorang Wan. Meanwhile di bottom lane. Anti-match benar-benar mengganggu pergerakan dari R7 dan Turtle. Belum ada yang colek sama sekali. Turtle bakal coba di zoning out oleh seorang VYN menuju ke arah seorang Turtle. Dibuka begitu saja. RKT nggak ada stiker RRQ. Digigit VYN sudah level 4 by Tengkupa. Dan ternyata Feather Attack dibuka untuk memukul mundur para pemain dari tim RRQ Hoshi. Di sisi lain Albert bersama dengan R7 bakal coba untuk dapetin Turtle tanpa ada kontes dari seorang Versix kali ya. Yes, dan ini dia Turtle berhasil dikantongi dengan cukup mudah tanpa adanya kontes. Sementara itu lihat bagaimana seorang Uranus mencoba untuk men-zoning out. Ini dia scene-nya terkena Death Sonata dan Rhapsody, tapi sayang sekali langsung dibalaskan aja dengan adanya Meteor Shower. Finn dari posisi belakang juga langsung membantu. Sayang sekali Granger-nya harus tumbang. Dan ini dia Clover-nya mencoba untuk menggila, membalaskan dendam, tapi one hit dari seorang Clover. Feather Attack juga di pop up, cukup sekarang Grok-nya yang hilang ternyata, dan Clover langsung menjadi incaran oleh seorang Albert. Phantom Execution ke arah depan dan di backup dengan ada satu buah item Kupa Parnya, tapi ternyata harus memulangkan seorang Clover Ranger Mas.
Tapi ternyata tadi Diko yang baik dari seorang Clover dengan flicker yang bagus. Tapi Retribution dari seorang Albert menumpahkan di arah River. Meanwhile dari bottom lane, anti-match dia menahan minionnya supaya tidak terlalu maju dari para pemain tim di Force Legends. Lihat di arah top lane sana, satu buah Retribution diamankan oleh seorang Versik. Gold buff-nya diamankan. Feather Extract dikeluarkan, tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends kali ini mereka kehilangan 3 poin terlebih dahulu dibanding RRQ Aussie. Perbandingan 1000 gold di menit yang keempat. Ini bukan hal yang cukup baik untuk kedua belah tim. Tapi ternyata di sisi lain, para pemain dari tim EVOS Legends mereka struggle Israel. Karena Clover hero scalingnya cukup lama mungkin untuk bisa farming tentunya Thalia. Yap, dan ini dia lihat bagaimana seorang anti-match langsung jadi bulan-bulanan di posisi terdepan. Tidak bisa untuk melarikan diri karena gempuran. 3 pemain dari RRQ begitu hebatnya. Meteor Shower di pop up untuk menahan, tapi dari belakang sudah datang dengan seorang Farsia. The Better Ice Strike yang berhasil menumbangkan Chang'e di area top lane Ranger Mas. Yes, kombinasi yang bagus. Lihat, Feather Extract telah dikeluarkan. Tapi dari top lane, bahkan dengan pertolongan dari seorang Wan, berhasil mendapatkan gold turret. Dan outer turret energi shieldnya sudah hilang. Dari itemnya silakan Opung Wawa. Yes, sebagaimana juga tadi memang ya kombinasi yang manis banget untuk skill yang keluar. Dan dari itemnya juga bakal mengarah ke Clock of Destiny untuk Kagura dari play-nya. Groknya sendiri masih di Warrior Boots-nya. Dan masih menantikan untuk next itemnya apa, War X untuk Lancelot. Dan bakal jauh lebih sakit lagi pastinya nanti dengan ada Pakito dari R7 yang kembali. R7 di sini dia sangat aktif untuk memberikan backupan ke teman-teman yang lain. Thalia. Yap, dan ini dia di area mid lane sudah dapat item Kupa ke arah seorang R7. Nge-buying time aja dari R7. Benar-benar nge-zoning karena kali ini Lancelotnya dengan free mengamankan Turtle dan juga satu orang Clover. Begitu pula langsung bergerak ke arah objektif di area top lane Versix. Dan Soratanya on point berhasil memulangkan seorang R7 di area mid lane dan langsung mendominasi dan mencuri satu buah roh kursa di sana Ranger. Oh, solo kill yang dilakukan. Feather Extract telah dikeluarkan kali ini dari mid lane. Lihat, untuk mengusir mundur seorang Clay. Clay nggak ada yang overturn, jadi it's okay untuk Versik. Bahkan beberapa waktu belakangan kali ini di arah bottom lane. Lihat anti-match yang bahkan tadi kalah berhasil mendapatkan satu buah turret. Satu cutting minion yang bagus dari anti-match. Albert di arah bottom lane pun harus membantu melakukan clear minion. Anti-match belum di-burst, dia masih ditahan. Masih terlalu kuat, masih terlalu berat untuk di-pick off solo oleh seorang Clay. Tapi balik lagi, dengan gold yang dimiliki dari tim RRQ Aussie masih memimpin dengan 6 poin kill yang didapatkan. Tapi turretnya mereka satu sama. Dan Sin ketika dia kalah lane, kalau misalnya kalian sadar, dia langsung berubah rotasinya. Dia bakal berada di mid lane, dia bakal clear minion saja. Sedangkan Wan di bottom lane bakal coba ditumbangin begitu saja. R7 pada saat dikeluarkan, mereka digunakan. Wan bakal memancing keributan, nggak ada berikan lagi. R7 seorang diri, lihat 2 versus 1 apakah mampu bisa menumbangkan. Tapi ternyata Wan berhasil menjadi kado di bottom lane. Berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Pancer telah dikeluarkan, Rek menjadi pilihan. Bakal masih menggunakan pancernya dari seorang Albert. Dan Disisir, RKT pun harus tumbang dari top lane. Meanwhile di arah mid lane, kali ini Anti-Match gak bisa bertahan. Bang Sinis kami, Anti-Match harus mundur ke arah belakang. Dan satu buah Meteor Shower, sembur. Hanya untuk stealing minion di arah mid lane, Opung Wawa. Yes, nice play dari kedua tim, bahkan ini adalah high level play bagi masing-masing. Dan lihat bagaimana pergerakan dari Finn menutup jalan untuk Versik agar tidak bisa keluar. Dan kembali ada double team yang terjadi juga, dan Versik ternyata apakah dia masih bisa sanggup untuk kabur yang sepertinya sangat sulit sekali, Thalia. Yap, ternyata nggak bisa kabur, dimandiin dengan ada Meteor Shower. Double kill dari seorang Sin berhasil dikantongi dan bergerak ke arah mid lane. Mencoba untuk nge-clear wave minionnya dari gempuran EVOS Legends. Gak mau dikasih, tapi dengan adanya satu buah Bidem Kupa, mencoba untuk memperlambat. Dan kali ini masih bisa ditahan. Auto turret di arah mid lane masih bisa berdiri kokoh dari tim RRQ. Dan masukin kita menit ke-7. Perbedaan network 2000 diungguli oleh RRQ Aussie sejauh ini, dan player goldnya by Live Mandiri Albert memimpin di puncak, Om Wawa. Yes, dan kita tahu banget ya bahwa ketika Assassin dari Lancelot bisa leading seperti ini, mereka ada baiknya untuk bisa mengamankan mid game juga, karena sangat berbahaya ketika terlalu lama dibawa sampai dengan ke late game, karena di sana ada Granger yang bisa memainkan jarak nantinya juga. Gimana, Uji?
Tapi kita lihat di sini bakal ada tim fighting over telah keluar. Dan Sonata dikeluarkan memberikan seorang T. Tapi lihat barir 1 kali 24 jam. Portal telah dibuka. FVN memberikan semua jiwa dan raga di garis depan. Tapi ternyata masih ada Wallcast untuk mundur ke arah belakang. Dihindari pada yang dengan satu buah Tauros. Tapi ternyata Meteor Shower. Lihat backup dari kedua belah tim. Semuanya menutup jalan. Albert pun ditahan. Dan bahkan EVOS Legends pun membuka posisi dari versi kali ini pun nggak bisa digapai RRQ Hoshi. Ini permainan yang luar biasa. Dan lihat kalau kata Air Shepeng, jangan lupa vote momen game favorit kalian di Snake Video. Pokoknya download di aplikasi dan jangan lupa untuk vote momen tim dan juga momen kalian ya. Sedangkan di arah mid lane, Persik, lihat Rhapsody indahnya kan bermuara belum dikeluarkan. Tapi Meteor Shower terkelirim minion saja. Di arah mid lane, mereka tidak ada yang mau menjadi pertukaran. Ultimate harus mundur ke arah belakang. Bahkan di arah top lane, kita lihat Pakuitonya tidak mau maksa ke arah seorang Harit. Dan bahkan Ultimate, Eagle Over telah dikeluarkan. Still survive di mid lane, gak ada lagi Meteor Shower. Ultimate still survive di bottom lane. Albert tershutdown, 1 poin cadangan sudah hilang. Dan bahkan Radian Almo di mid lane soal RKT. Memilih seorang ke VYN, gak punya flicker lagi. VYN udah ada flicker, ternyata Dead Sonata digodnya begitu saja. Dan bahkan VYN masih dengan santai, nyaman, tentram, gak mengenai flickernya. Meanwhile di arah mid lane, R7 mencoba untuk memukul anti-match. Dan kali ini belum bonyok, belum bencol. Masih coba ditahan dan tidak ada minion untuk mid lane. Wah, ada play from RRQ Hoshi dan EVOS Legends kali ini. Dan sedangkan di arah bottom lane, versi Rico Tas sang bayi macan mulai membalikan keadaan. EVOS Legends mulai mengkontrol laningnya dari lane of Dawn. Dan bahkan pada ST, mencegah seorang Baksin, 1 hit terakhir, Baksin still survive. Dan bahkan tidak ada Phantom Kupa ke arah belakang Thalia. Gempuran yang tiada hentinya dari kedua belah tim. Lihat bagaimana mereka bermain disiplin ketika yang satu sepertinya tahu jobnya masing-masing untuk melakukan split push, untuk melakukan zoning, ganking, bahkan ngebuying time. Karena kali ini Lord juga sudah ada hadir di Land of Dawn, yang mana ini bakal menjadi Lord yang dikontes habis-habisan, mengingat sudah ada Dominance Ice juga yang sudah dibuat oleh R7, Om Wawa. Yes, dan ini tinggal bagaimana cara mereka untuk melakukan setup. Dan ya benar banget, kayak kita masih menunggu lagi untuk next item dari Pakito atau dari R7. Kira-kira bakal mengarah ke defense item kah atau bakal mengarah ke attack item kah? Dan untuk Ranger sendiri sudah mengamankan langsung movement speed item. Ada Hunter Strike di sana, ada Brute Force, ada Endless Battle juga, dan teamfight-nya di sini masih menjadi saling pok satu sama lain juga, Oji. Oke, langsung aja Bang Sin diamankan. 1 untuk 1, Wan tidak ada. Dan bahkan Bang Sin gak ada retribusi siapa yang masih diamankan. Tapi seperti Persik mengamankan tanpa ada kontes. Masih dapatkan 1, PN di depan sana. R7 terlalu dini, terlalu memaksakan knockout setelah dikeluarkan. Dan bahkan masih bisa jam untuk mundur. R7 still survive, bahkan Abor bersama dengan PYN harus mundur. Mereka hampir saja terpick out, tapi ternyata 1 jab terakhir dari R7 menyelamatkan harinya, Thalia. Yes, bisa menyelamatkan harinya. Sementara itu Lord kali ini langsung bergerak ke area bottom lane. Begitu pula dengan adanya Clover yang langsung melakukan split push di area top lane. Dan Finn langsung membuat 1 buah Athena Shield untuk mendinai magic damage yang dimiliki oleh Wan dan juga Clover. Dan anti-match bandel banget bahkan dari seorang Persik mencoba untuk nge-cutting di area mid lane. Dan R7 kali ini akan menjadi incaran cukup sekarat. Begitu pula dengan adanya Rek yang langsung menjadi incaran, tapi ternyata Clay terkena dari Sonata yang cukup sakit dan langsung dipulangkan. Bahkan Meteor Shower-nya masih bisa ditahankan aja oleh teman-teman EVOS Legends. Meanwhile di arah bottom lane, Lord mulai masuk anti-match untuk meng-cutting para pemain dari tim RRQ Hoshi. Raja dan sekarang Raja, 1 buah pancar, 1 buah sorot sekarang belakang, tapi damage-nya baru aja sedikit. Pada saat digunakan, Albert mencoba menggocek, mendikoy, dan bahkan gak berhasil mempick off seorang Albert. Lihat jiggle-nya, ganteng doang gak bisa jiggle, tapi di sini Albert udah ganteng bisa jiggle. Dan bahkan mereka dengan 1 buah Lord baru bisa membubarkan 1 inhibitor turret di arah bottom lane. Dan para pemain dari EVOS Legends membalikan keadaan yang mereka kehilangan poin banyak. Dan tadi gold yang mereka tertinggal jauh. Bahkan sekarang tertinggal 3.000 untuk tim EVOS Legends. Dan replaynya Om Wawa. Yes, dan ini dia untuk replaynya sendiri mengenai Radiant Armor ketika sudah berhasil didapatkan oleh Anti-Match. Dia itu sangat sekali di garis depan. Dan satu momen di mana R7 berhasil keculik itu ngebalikin semuanya dan momentum beralih ke EVOS Legends. Dan ini PR banget untuk RRQ Hoshi sekarang adalah bagaimana EVOS Legends. Mereka sudah mengamankan Radiant Armor yang berarti bahwa Meteor Shower damage-nya bakal kereduce sangat besar sekali, Oji.
Oke, dan dipaksakan bahkan di arah mid lane-nya, turretnya harusnya dipamankan dan berhasil. Tapi VYN ini dengan groknya benar-benar mengganggu. Bayangin aja, dia dengan portal 1 kali 24 jamnya, dengan posisi yang tepat itu bakal bisa numbangin siapapun. Tapi lihat, Meteor Shower telah dikeluarkan untuk memukul mundur. Slow dari satu Ice Queen One membuat Anti-Match setidaknya nggak bisa mendekat ke para pemain dari tim Arakiyoshi. Membuat Space Albert berhasil mendapatkan Purple Buff, Thalia. Yes, berhasil mendapatkan Purple Buff dan lihat bagaimana kali ini Albert mencoba untuk di zoning. Sudah ada Death Sonata yang di pop up tapi masih ada Phantom Execution ke arah depan. Masih bisa kembali lagi dari seorang Albert. Begitu pula dengan area anti-match yang melakukan fast check habis-habisan menjadi sandbag di area depan. Versiksnya perlahan-lahan namun pasti dia memberikan zoning habis-habisan nge-pressure hingga ke arah base milik RRQ Hoshi. Akankah RRQ Hoshi mendapatkan momentumnya kembali ketika mereka sudah kehilangan inhibitor turret di area bottom lane? Albert gak boleh offside lagi. Albert tadi itu benar-benar dilindungi oleh Sin dan juga VYN. Kalau misalnya Albert main masuk-masuk aja kayak tadi, itu bakal bisa di pick off. Albert di pick off, tidak ada lord untuk RRQ Hoshi. Dan tidak ada lord ini mungkin menjadi inhibitor yang selanjutnya harus pecah. Tapi lihat di sana, Harit dari Clovers udah dikasih purple buff. Tandanya ini udah mulai memasuki ke arah late game. Dan real time win probability menuju ke arah 66%. EVOS Legends, sang raja hutan, memiliki 66%. VYN kali ini mencoba membuka visi. Masih ada portal 1 kali 24 jam. Anti-Match berada di depan sana. Menjaga posisi sedangkan Persik dilakukan satu buah clearing di arah top lane. Beda Restrik hanya untuk menakut-nakuti para pemain dari RRQ Hoshi. Dari raja segala raja yang menggetarkan pasukan dari RRQ Hoshi kali ini, Thalia. Yes, dan Albert pun sudah mempunyai Wind Talker. Kali ini akan menambah attack speed-nya lagi, akan lebih sakit lagi. Tapi sementara itu Versix terkena portal, langsung aja ditutup. Tapi ternyata masih ada Meteor Shower. Tapi Versix masih ditahankan aja, dibadarin oleh seorang Rek. Begitu pula dengan R7 yang ternyata mencoba untuk nge-flanking dari belakang. Mengincar ke arah seorang Wan, tapi ternyata dia yang harus dipulangkan. Tapi apa yang terjadi? Rek ternyata menerima damage yang begitu besar, dia harus hilang. Begitu pula dengan adanya Kagura. Sementara itu akan mengincar. Kali ini mencoba untuk membalaskan dendamnya dari seorang Clover. Meteor Shower ditahan aja. Finnya cukup sekarang, dia harus kembali ke belakang dengan ada satu buah wild charge. Tapi mega kill yang bagus banget. Versix berhasil menumbangkan R7 di atas Rangerman. Perpisahan war yang terjadi ternyata nggak bisa mengawal para pemain dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan lihat Anti-Match bakal nge-buying time. Anti-Match keblok semua pemain RRQ Hoshi. Untuk EVOS Legends berhasil mendapatkan satu buah lord. Dan terlambat. Anti-Match still survive. Lihat berapa banyak waktu yang diberikan. Albert gak punya panjat. Bakal coba digocek dengan digocek. Satu piring tetangga. Dengan tarian piring dari Anti-Match berhasil menumbangkan seorang Albert ketika ada lord. Ini bencana. Albert butuh 40 detik. Sedangkan lord tersisa 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Masuk Yes, ke ini lane dia. Yap, langsung mengarah ke arah bottom lane di mana sudah tidak ada lagi inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Otomatis Lord akan langsung masuk menyerang ke area base. Akankah bisa ditahan dengan adanya Chang'e? Yang kita tahu high ground defense-nya cukup kuat dengan Meteor Shower-nya, tapi kali ini mencoba untuk diamankan aja dari segi orange buff-nya. Anti-Match, lihat dia berani banget untuk ngezoning teman-teman dari RRQ Hoshi. Oji. Yes, lihat ada Lord di arah bottom lane. Udah mulai masuk ke arah base-nya. Bakal coba di decoy. Baitem Kupa dikeluarkan. PDS telah keluar. Albert gak punya buff ungu. Tapi kali ini lihat Klein harus mundur ke belakang. Yang pertama masih coba ditahan. Meteor Shower diberikan. Berhasil menumbangkan Lord. VN ke arah belakang. VN bakal tumbangin. Tapi lihat satu buah hari sama personal dikeluarkan. Bakal fokus menuju ke arah base-nya. Dan Versix masih mencoba bertahan. One battle situation. Bayang lihat pun berhasil menumbangkan Versix. Shanta didapatkan. Dan base-nya EVOS Legends masih bisa dapetin satu buah parsa yang harus tumbang. Tapi ternyata Clover dipukul mundur. Base-nya masih bisa bertahan. Clover gak bisa pulang. Mau jadi goyang. Saman Port dikeluarkan. Dan ternyata Giga Clover take the Clover down kali ini, Thalia. Overcommit nampaknya datang dari arah EVOS Legend. Mereka berusaha untuk melakukan endgame karena melihat adanya satu hit banget di arah base milik RRQ Hoshi. Tapi ternyata RRQ Hoshi berkata lain. Dia benar-benar ingin membalikkan keadaan dan lihat akankah ini menjadi one strike push karena bersisa Rex sendirian yang kali ini berusaha untuk menahan gempuran dari R7 dan juga Clay Rangerman.
Yes, coba fokus menuju ke arah turretnya. Ini puternya hilang. Maka coba dipaksakan begitu saja. Tapi Rey masih punya flicker ke arah belakang. Masih coba untuk mempertahankan. Bahkan Bang Sin bersama Clay dan juga R7 memilih untuk mundur. Balik. Retreat informasi telah diberikan. False Legends kehilangan satu buah gigi inhibitor turret. Tapi ternyata mereka masih bertahan. Dengan adanya team fight seperti tadi, dengan dipaksakan one by one situation, untungnya Albert punya endless battle. True damage yang diberikan dari seorang Albert dengan basic attack berhasil menemukan seorang versi yang bahkan sudah punya satu buah brute force. Athena juga memiliki sebuah defensive magical. Tapi ternyata Albert dengan true damage-nya menghujam Versik dan memulangkan sang bayi macan ke habitat hutannya, Opung Wawan. Iya, itu juga gue masih menantikan ya, karena di sini sudah ada 2 immortal yang dipegang oleh RRQ Hoshi dan kita belum melihat dari EVOS Legends. Ingat, semakin lama waktunya, pastinya respawn time akan lebih lama juga sih, Oji. Oke, tapi kali itu lihat Meteor Shower dikeluarkan. Anti-match menang semua damage yang diberikan. Dengan item yang dia berikan, tapi kali ini anti-match berhasil memukul Albert pun tetap tak punya purple buff. Orange buff-nya bakal sebentar lagi muncul ke Land of Dawn, tapi real time win probability-nya bakal dikeluarkan. Satu buah Meteor Shower telah dikeluarkan. PDS bakal ditumbang ini. Overton langsung menujam seorang Wananama dari Ponti ini harus hilang. Anti-match menang semua damage yang diberikan. R7 fokus ke arah seorang versi. Warnya terpisah menjadi 2. Tapi apakah ini akan menjadi 1 untuk 1? Tapi ternyata tidak. R7 masih bertahan untuk kabur. Sedangkan anti-match juga. Serahkan dua-duanya still survive. The best of laner dari kedua belah pihak. Berhasil mendapatkan apakah Versik tersuling. Versik apa yang terjadi? Versik terlalu dalam. Bahkan Clover kali ini gak punya Summon Force. Mencoba dijemput tapi Witcher Sanction gak bisa menyelamatkan hari. Double kill didapatkan ketika Lord muncul. Ini bencana untuk EVOS Legends. Yes, bahkan lihat mencoba untuk dipaksakan aja. RRQ masih mau lebih mengincar ke arah seorang Blackdown, menyisakan anti-match kali ini sendirian. Dan lihat bagaimana anti-match mencoba untuk menahan gempuran dari para pemain RRQ Hoshi. Nge-buying time menunggu adanya One yang sebentar lagi akan respon, tapi akankah anti-match bisa? Dan ternyata begitu tebal darah dari seorang Uranus dan RRQ Hoshi. Mereka memilih untuk mengamankan Bapak Lordnya dan menghilangkan Uranusnya ke tangan R7 dan juga Clay yang sebentar lagi berhasil menumbangkan Uranus. Dan ini dia Lord ditambah satu buah Uranus merupakan sebuah keuntungan yang besar bagi RRQ Hoshi. Beli 1 gratis 1 yang dilakukan RRQ Hoshi kali ini. Beli 1 Lord dan gratis bonus anti-match. Itu adalah hal yang gak baik. Sedangkan Lord sudah muncul ke arah mid lane. Para pemain dari RRQ Hoshi lengkap dengan 5 playernya. Sedangkan dari EVOS Legends mereka kehilangan anti-match. Mereka gak bisa ke arah backline. Lihat VYN menutup pintu untuk menahan sedikit pergerakan dari seorang Lord. Tapi ternyata Lordnya dengan lincah lewat gang kecil di samping jalan. Ada Estek dikeluarkan, langsung ada Meteor Shower, memukul numur para pemain dari EVOS Legends. Ada VN di garis depan, masih coba ditahan, membuka Power of Nature. Tapi ternyata gak ada wall charge, kali ini Cleminian di arah top end untuk mendapatkan satu buah turret. Dan bahkan Lordnya sudah hilang, flicker digunakan, hingga overturnnya terlalu panas. Tapi ternyata R7 masih mau lebih, Clover menjadi pilihan. Ada Albert di sana, satu poin diamankan, wall charge menghilangkan seorang Clover dan mereka kehilangan lagi Clover, salah satu good laner dan salah satu pemberian damage terbesar. Lihat, PDS telah dikeluarkan, terus juga langsung RKT, R7 pun masih bertahan, dan turret dibalikan keadaannya. Para pemain dari tim EVOS Legends kali ini lihat dengan satu papan menuju ke arah Versik terus dikeluarkan, nggak mau terlalu terburu-buru dan R7 fokus ke arah One dan masih ada satu buah wings by wing. Sedangkan Antimatch menang semua damage yang diberikan. Meanwhile di arah bottom lane mereka hampir kehilangan turretnya Thalia. Yes, menjadi sandbag di area depan dan lihat bagaimana juga dari R7 mencoba untuk memberikan gempuran lebih. Mortalnya pecah, kali ini dari Vin masih bisa selamat, ternyata enggak, Versiknya hilang juga. Dan kali ini lihat bagaimana anti-match benar-benar menjadi sandbag dan RRQ nampaknya akan mengamankan game yang pertama. Kali ini Ranger Mas. Oh my god, what a epic comeback from RRQ Hoshi, take the game 1. Ini bencana, Opung Wawan, silakan. Wah, gila. Ini yang namanya ya early advantage dipegang sama RRQ Hoshi. Setelah itu mid to late-nya dipegang sama EVOS Legends. Dan ternyata tiba-tiba satu momen saja di mana hampir mendapatkan base tadi dan bahkan hampir